Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga tahu channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam acara wisdom. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah Bapak Ibu, dan biarlah Anda dipenuhi dengan hati yang terus mau belajar firman Tuhan. Saya sudah meninggalkan 3 pelajaran hari ini, dan kita perlu merenungkan ini dan meresapinya lebih lagi, supaya kita bisa terus berlari kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau masih ada yang kurang, Anda bisa catat dalam buku Anda, dengan kertas, dengan ballpoint Anda. Anda akan merenungkan ini supaya Anda tambah mengerti dan tambah mengerti lagi. Saya berterima kasih Bapak Ibu bagi Anda sudah menabur doa, daya, dan dana kepada kami. Saya percaya Tuhan akan memberkati Anda berlimpah-limpah. Tidak ada kekurangan di tempat ini. Segala sakit penyakit Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan angkat. Bapak Ibu, Anda akan dibebaskan dari masalah emosi yang menggerogoti Anda. Anda akan dibebaskan dari karakter yang mengganggu Anda. Bapak Ibu, orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai Dia akan mengerti mengenai kebenaran dan kebenaran untuk memerdekakan hidup Anda. Bapak Ibu, saya berdoa bagi Anda. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka berlimpah-limpah. Engkau yang menganugerahkan pada mereka anugerah kelimpahan daripada sorga yang membuat mereka boleh mengerti kehendak Tuhan. Hati yang paham, hati yang mengerti kehendak Tuhan yang harus terjadi di muka bumi ini, biarlah kami memahaminya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau akan diberkati dalam keluar masukmu, diberkati periuk waktu adonanmu, buah kandungan kesehatanmu. Apapun yang kau buat dua telapak tanganmu, Tuhan jadikan itu berhasil. Kemanapun kau beri melangkah, Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah, sebab Tuhan Yesus yang menyertai engkau senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat mengikuti 3 pelajaran berikut ini. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jogito Official Channel yang Tuhan berkati dalam acara Wisdom. Bapak Ibu, hari ini saya akan menanyakan satu hal yang mudah sekali, tapi jawabannya mungkin perlu mikir Bapak Ibu. Kalau ditanya apa itu kebenaran? Itu merupakan sebuah pertanyaan klasik yang terjadi juga di Alkitab, dan kita sudah mendapat banyak sekali masukan mengenai jawabannya. Kalau kita mengerti, ada yang berkata begini, Pak, menurut para filsuf, ini kan filosofi itu juga dibuat dari kata Yunani, diambil dari kata philo dan sophia. Philo artinya mencintai atau cinta, sedangkan sophia artinya adalah kebenaran atau wisdom, itu adalah filosofia mencintai kebenaran. Dan di situ ada kata-kata bijak, kata-kata bermakna, dan ada banyaklah orang berusaha untuk mencari jawaban apa yang ditanyakan tadi. Tapi dari semua pertanyaan, dari semua jawaban yang ada, tidak ada satu yang memuaskan kita. Anda bisa memberikan dari Yunaninya, dari bahasa Latinnya, tapi tidak ada yang memuaskan. Kalau kita ditanya, apa itu kebenaran? Pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh Pontius Pilatus waktu masa penyaliban Tuhan Yesus. Beliau pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, apa itu kebenaran? Dalam Yohanes 18 ayat 38 dia bertanya, apa itu kebenaran? Dan tidak ada jawaban di sana. Tidak ada ide, tidak ada logika untuk menjawab di sana, dan Tuhan pun diam. Setelah itu, tiba-tiba Pilatus mengubah dirinya sendiri, dan dia mengatakan satu hal yang dia tidak bisa untuk membunuh Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa aku tidak mendapati hal seperti yang kamu tuduhkan. Aku akan menyesal dia dan melepas dia. Pilatus langsung berubah dan mengatakan, aku tidak mendapati apa yang kamu tuduhkan. Dan itu terjadi setelah dia berkata, apa itu kebenaran? Tidak ada jawaban, dan setelah itu dia berbalik. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ditanya, apa itu kebenaran? Saya berusaha menjawabnya dari Alkitab saja, Bapak Ibu. Kita membuka Mazmur 46 ayat yang 11.
Mazmur 46 ayat yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dikatakan di sana, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, Bapak Ibu, itu adalah hal yang menarik kalau saya ditanya mengenai apa itu kebenaran. Tidak perlu jawaban. Tidak ada jawaban yang akan memuaskan semua orang terkait dengan pertanyaan tersebut. Tapi jawabannya adalah diam. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Tidak ada pertentangan ide, tidak ada logika kita yang berpikir, tapi itu adalah merupakan sebuah jawaban. Jawaban dari pertanyaan apa itu kebenaran adalah tidak ada jawaban. Justru dalam tidak ada jawaban itu, kebenaran itu nyata. Kebenaran itu memunculkan dirinya. Itulah seperti Tuhan katakan, kalau kita ditanya dan kita tidak menjawab, ternyata setelah itu muncul sebuah ide, itulah Tuhan. Dengan dia tidak menjawab, sebenarnya itu sebuah jawaban. Bapak Ibu, ini yang menarik. Waktu Pontius Pilatus bertanya, dia tidak menjawab, Tuhan tidak memberikan jawaban. Karena antara kebenaran tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kata-kata itu jauh lebih rendah daripada kebenaran. Logika berpikir manusia tidak dapat menyentuh kebenaran itu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus diam. Dalam diam itu dia menjelaskan segala sesuatunya. Diam tidak berarti tidak menjawab, Bapak Ibu, bukan berarti begitu. Tapi diam itu memberikan sebuah jawaban. Dan jawaban itu akan diketahui oleh si penanya tanpa dia berpikir. Bapak Ibu, kebenaran seperti itu yang Tuhan sediakan dalam hidup manusia. Nah, Bapak Ibu, itulah ide yang membuat Pontius Pilatus waktu dia bertanya, apa itu kebenaran pada Tuhan Yesus? Waktu dia tanya pada Tuhan Yesus, Tuhan diam. Tuhan tidak menjawab. Dan setelah itu, dia mengubah pola pikirnya. Tapi, tentu saja terlambat, Bapak Ibu, Anda mengerti ending dari cerita itu. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, kalau ditanya, apa itu kebenaran? Kita tahu bahwa dalam Yohanes 17, John 17, ayat 17, Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau saya ditanya, Bapak Ibu, firman Tuhan itu siapa? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara dikasih Tuhan, itulah yang menarik dalam sebuah pertanyaan. Kalau kita ditanya sebuah pertanyaan dan kita diam, ternyata kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dan tidak ada pertentangan dari banyak orang. Filosofi berusaha menjelaskan soal kebenaran, berkata definisi dari kebenaran, tetapi tidak pernah mencapai kebenaran tersebut. Karena kebenaran sejati didapatkan dengan kata diam. Anda mengerti di sini bahwa Tuhan Yesus berkata, untuk Anda mengerti sebuah kebenaran yang sejati, kebenaran yang sungguh-sungguh dalam diri Anda harus diam. Dalam diam itulah akan dimunculkan Tuhan satu kondisi, satu bukti, satu fenomena yang membuat Anda mengerti, tapi sulit untuk dijelaskan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ditanya sekarang, apa itu kebenaran? Kita akan diam. Karena kita mengerti, kita tahu bahwa Tuhan itulah adalah kebenaran. Nah, kebenaran dari Tuhan ini merupakan kebenaran yang mengubahkan pola pikir kita, mengubahkan cara kita untuk berpikir, berlogika, dan cara kita untuk mengendalikan segala sesuatu ditentukan dari hal tersebut. Seperti Pontius Pilatus, dia berubah. Tetapi walaupun berubah, dia tidak menurunkan tangannya untuk mengubahnya. Dia melepaskannya kepada para peserta. Bapak Ibu, kita mengerti, Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran ini yang menjadi bagian dalam hidup Anda. Kebenaran ini adalah merupakan kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang membebaskan orang dari semua
penyesatan. Bapak Ibu berkata bahwa firman-Mu adalah kebenaran, dan firman itu adalah memerdekakan engkau. Firman itu buat engkau merdeka atas semua tindakan manusia, atas semua ikatan manusia, kau dimerdekakan penuh karena firman itu adalah kebenaran. Bapak Ibu, itu yang menarik dari sebuah kebenaran. Kebenaran itu begitu dalam, jauh melebihi kata-kata, jauh melebihi logika kita, jauh mengenai apa yang kita bisa pikirkan. Kebenaran itu adalah merupakan sebuah hal yang besar, sebuah hal yang luas, sebuah hal yang melampaui sebuah akal dan pikiran. Dan itu adalah Tuhan sendiri. Dialah itu kebenaran yang sejati, yang buat engkau dan saya boleh memahami Tuhan. Maka sebab dari itu Bapak Ibu, dalam pikiran kita kadang-kadang ada konsep daripada Tuhan, ada sebuah pemikiran mengenai Tuhan yang Anda nggak bisa paham. Tetapi setelah Anda diam, Anda akan mengerti Tuhan secara luar biasa, secara dalam dan secara penuh, dan semakin Anda dalam sana, mungkin Anda akan susah berbicara pada orang lain. Karena ada susah kan bicara pada orang yang bertanya pada Anda. Anda berkata, saya ngerti, tapi menjelaskannya nggak mudah, gitu ya. Tapi saya merasa bahwa menjelaskan itu tidak sesederhana itu. Itulah bicara mengenai kebenaran. Bapak Ibu, tidak ada jawaban bukan berarti jawabannya memang tidak ada. Tidak menjawab bukan berarti tidak ada jawaban. Kebenaran itu tidak perlu jawab. Kebenaran itu adalah nilai dalam diri manusia yang akan menjelaskan itu kepada Anda sekalian. Bapak Ibu, sampai hari ini kita mengerti bahwa setelah Bapak Ibu mengerti hal ini, Bapak Ibu akan berusaha untuk mengerti kebenaran terus-menerus. Dan memang ada banyak hal yang Anda tidak bisa ceritakan, tapi akan membuat engkau semakin kaya dan semakin paham dalam hidup ini. Kalau Anda ditanya hari ini, Bapak Ibu, suatu kebenaran itu akan Anda dapatkan lebih indah, lebih luas, dan lebih dalam lagi untuk engkau Anda diam. Untuk Anda diam, Anda mengerti bahwa Tuhan bicara banyak mengenai kebenaran, dan kebenaran adalah bagian dari Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.